Malam ini kita hadir dalam sebuah forum penting, aktual, dan sangat dinantikan, khususnya bagi warga Nahdien di Wonogiri dan sekitarnya. Malam ini kita akan podcast dengan judul Geger. PBNU minta Konvercam PCNU Wonogiri diulang. Ada apa? Ya, PBNU secara resmi mengeluarkan surat yang meminta agar konferensi cabang PCNU Wonogiri diulang. Surat itu sontak memicu reaksi dan diskusi panas di berbagai kalangan. Setidaknya saya mendapatkan video dari panitia konferensi atau konvercam. Apakah ada pelarangan prosedur atau ini terkait dinamika politik internal NU di daerah? Untuk membedah persoalan ini secara jernih dan terbuka, kita telah menghadirkan narasumber yang berkompeten, baik dari unsur pimpinan NU, kemudian intelektual muda NU, hingga pengasuh pesantren yang memahami dinamika organisasi ini secara mendalam. Selamat datang Kiai Mubarok, Ketua terpilih PCNU Wonogiri, yang nasibnya sekarang sedang dipertaruhkan. Selamat malam, Mas Yusuf dan Kiai Ubed, serta Dr. Ribut. Ya, selamat malam Dr. Ribut, intelektual muda NU, ini berada di Sudan sepertinya. Gimana Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah, masih di Sudan, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan Kiai Haji Ubedillah Tamamunji, pengasuh Ponpes Asupa Institute. Mari kita mulai diskusi ini dengan tenang, terbuka, dan tetap menjaga adab Nahdien. Saya langsung saja, tapi sebelum memasuki perdebatan ini, saya ingin menampilkan dari Ketua Konvercam. Video ini saya tampilkan dulu ya. Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Wonogiri bahwa pelaksanaan konferensi berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konferensi ulang. Padahal pada saat konferensi yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Katib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus mendatangkan MBC, mengadakan surat undangan, membuat LPJ kembali. Maka dari itu teman-teman, khususnya panitia konferensi, kami tidak habis pikir. Monggo kalau nanti ada konferensi, siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan, silahkan mengadakan sendiri, mengajak kepada MBC yang mau, dan kami terserah. Yang penting kami menyampaikan bahwa pada saat konferensi, padahal pada saat konferensi kita ada calon 3 yang memenuhi syarat adalah 1, sehingga ditetapkan secara aklamasi, yakni beliau Bapak Haji Mubarok. Dan ternyata tidak tahu kenapa kok ada surat yang muncul hari kemarin. Monggo teman-teman disikapi, saya tidak akan berpolemik dan mempunyai usul-usul, tapi saya serahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya. Oke. Tidak terdengar. Ya, terima kasih nih. Ya, terdengar ya suara saya ya? Ada. Halo?
Halo, halo. Oke ya, Ya. sudah terdengar suara saya, Ki Ubed? Sudah, Dr. sudah. Ibu? Tapi tadi tidak terdengar, Mas. Oke, Video tadi. oke, baik. Baik, pemirsa, saya langsung ke Ki Mubarok, Ketua PCNU Wonogiri yang kemarin terpilih dalam Konvercap. Tadi sudah dikatakan oleh Ketua Panitia bahwa Konvercap ada 3 kandidat, dan yang satu yang memenuhi syarat adalah 1, yaitu Ki Mubarok. Ki Mubarok kemudian terpilih secara aklamasi, kemudian mengusulkan surat ke PBNU. Setelah itu kemudian muncul bahwa Konvercap itu akan diulang. Ki Mubarok, sebetulnya bagaimana respon panjenengan atas surat PBNU yang meminta Konvercap ulang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Mas Yusuf, dan yang saya hormati juga Kiai Ubaidillah Tamim, dan yang saya hormati Dr. Ribut, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kronologi awal ya, biar runtut, dia tidak multitafsir. Sebenarnya dari awal kami sudah mempunyai firasat akan terjadi hal seperti ini, karena dari awal saya sering mendapat suatu WA dan lain sebagainya dari baik itu orang PB maupun orang-orang PW ya, pada saat awal adanya saya mengeluarkan instruksi. Nah, kemudian setelah 1 hari sebelum konferensi perjalanan saya pulang dari Cilacap, saya ditelepon oleh salah satu bendahara PB yang menanyakan, kalau manggil saya kan telepon, halo ketua, apakah ketua mau maju lagi? Nah, saya jawab, Kiai Faisal Fahmi Akbar ya, pada itu Fahmi Akbar telepon kepada saya, apakah mau maju lagi? Ya, maju apa? PCNU, saya jawab. Saya nggak sampai hari ini tidak punya niat untuk maju kembali, karena saya sudah 3 kali dan mau 4 kali ini menjadi ketua PCNU. Tapi yang nggak tahu, nanti kita tunggu rekomendasi dari para pengurus MWC, karena yang punya hak suara adalah ketua MWC. Saya selaku kader NU, apabila mendapatkan amanah perintah kapanpun dan sebagai apapun, saya selalu siap dan tidak bisa menolak. Kalau ketua mau maju lagi, besok menemui Kiai Miftah Fakih yang akan datang ke sana sama Gus Aun. Terus saya jawab iya, tapi saya menemui biasa paginya ketika pas hari H datang ke lokasi konferensi cabang, saya menemui beliau biasa menyambut sebagai tamu dari PB, saya sambut, tapi saya tidak berbicara terkait telepon yang disampaikan oleh Kiai Fahmi Akbar tadi kepada saya. Namun sebelum menjelang malam hari menjelang hari H, memang ada salah satu pengurus PWNU yang meminta saya agar berkoalisi dengan salah satu kandidat yang diusung oleh PBNU, karena mereka sudah punya suara 17, jenengan sudah tidak punya suara, mbok yo bergabung saja loh. Saya kan juga nggak akan maju, belum tentu saya maju. Saya dari dulu sebagai ketua NU yang ketiga periode maupun keempat ini saya tidak pernah mencalonkan diri saya sebagai ketua. Makanya saya nggak mau untuk koalisi, wong saya tidak maju. Lah, kemudian pada hari H ya, pada hari H-nya pada pelaksanaan memang sudah ramai pada saat itu, termasuk pada dalam tatib, pembahasan tatib, kemudian di situ ditetapkan bahwa bakal calon bisa maju ke babak berikutnya, ke pemilihan, manakala didukung minimal oleh 5 suara, oleh 9 suara pada waktu itu. Nah, ada 3 calon yang maju, yang 2 mendapatkan 55, kemudian saya mendapatkan 15, artinya hanya 1 calon yang bisa maju untuk tahap berikutnya, cuma saya. Maka karena kedua calon tidak memenuhi syarat minimal suara, yaitu 9, maka saya ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Nah, kemudian tim formatur
ketika ada pembentukan tim formatur ini, saya dibisiki oleh salah satu Khatib Suriah, ya, Khatib Suriah yang datang ke situ. Tolong ketua PBNU dimasukkan tim formatur biar SK-nya cepat turun. Saya masukin tim formatur itu. Tim formatur saya masukin, kemudian salah satunya yaitu ketua. Sebenarnya di dalam aturan itu tidak ada ketua PBNU masuk dalam tim formatur. Tim formatur biasanya diambilkan 7 orang, yang satu adalah Rois terpilih sebagai ketua tim formatur, kedua ketua Tanfidia sebagai sekretaris formatur, kemudian yang 5 adalah diambilkan dari yang dari perwilayah dan ditambah dengan pengurus lama. Namun pada hari itu tim formatur minta 1 dari PBNU. 1. Kedua, sebelum pemilihan saya sampaikan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pada saat itu adalah minimal sudah pernah menjadi pengurus baik NU maupun badan otonom. Kedua, sudah memiliki sertifikat PMKNU, Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama. Itu persyaratan wajib. Calon ketua PCNU itu wajib memiliki persyaratan itu, dan tentunya saya juga dimintai persyaratan oleh pimpinan sidang, yaitu PBNU sendiri selaku pimpinan sidang. Saya serahkan persyaratan sudah memenuhi syarat, dan akhirnya pada proses pemilihan itu saya aklamasi menang. Kemudian rapat tim formatur selesai, tidak ada masalah. Saya suruh buat berita acara, sudah saya kirimkan. Kemudian 5 bulan nggak ada kabar. Terus saya telepon, oh belum, masih di UKK untuk sedang diverifikasi. Kemudian di UKK verifikasi sudah ditandatangani oleh ketua umum sama sekjen. Terus sudah ditandatangani lagi oleh Khatib, tinggal Rois Am. Nah, ini Rois Am kemarin siap untuk menandatangani, tapi PCNU Wonogiri harap melaksanakan pendidikan dasar kader Nahdlatul Ulama, PDPKPNU. Siap, saya laksanakan. Saya langsung penuhi apa yang diinginkan oleh salah satu ketua yang memimpin sidang di Kabupaten Wonogiri. Kemudian ketika dipenuhi, 1 minggu berikutnya juga nggak ada kabar. Saya telepon lagi. Gimana Kiai? Ini kok belum ada kabar? Wah, ini Anda ada jenengan katanya kemarin waktu Jatman katanya mengepung Kongres Jatman di Donohudan. Yang bilang siapa Kiai? Ya ada. Batu yang bilang tuh nggak jelas, nggak cetok orangnya. Wong saya itu Kongres Jatman justru saya telepon-teleponan dengan Kiai Fahmi Akbar. Kiai Fahmi Akbar minta untuk berkoordinasi dengan PCNU Solaraya untuk membantu kaitannya dengan konsumsi baik untuk peserta maupun para penggembira. Saya koordinasikan dengan PCNU Solaraya, kemudian Klaten juga membantu 2.000 kopi dan 2.000 mangkok bakso, kemudian saya bagi lainnya adalah nasi Solaraya 7 itu. Saya kirim, saya bagi-bagi. Memang saya juga minta izin Laskar untuk membantu pelayanan di Donohudan. Saya sampaikan kayak gitu, saya nggak mengepung, saya membantu memberikan pelayanan kepada peserta dan penggembira yang datang ke Kongres. Saya banyak itu dari Laskar, dari Demak ada, dari berbagai kabupaten ada, membantu mengamankan jangan sampai ada diganggu Kongres Jatman. Saya nggak mungkin mengganggu, wong saya itu anti Habib, mau syarat mengganggu kaitannya dengan Jatman, kayak gitu. Saya pun ketika mengirim orang-orang PWI ke situ pasti izin dengan ketua panitia. Nah, ketika Laskar ini sedang jaga, kemudian saya ditelepon oleh Kiai Fahmi Akbar, Rois Am tidak berkenan, mohon ditarik mundur pasukannya. Saya tarik seperti itu. Jadi saya tidak mengepung, tapi justru saya membantu panitia dalam rangka untuk mensukseskan muktamar. Oh yaudah, kamu nanti tak sampaikan kepada Rois Surya, terus Rois Am. Kemudian 1 minggu lagi berikutnya, terus saya diminta membuat surat pernyataan pengunduran diri dari PWI. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga memang mengundurkan diri dari PWI Jawa Tengah, karena saya kan double di ketua 1 PWI bidang keorganisasian di pusat. Pada saat itu saya sudah punya buat pengunduran diri, tapi khusus untuk Jawa Tengah. Saya kasihkan kepada ketua, dalam hal ini adalah Kiai Miftah Fakih.
kemudian dikasihkan oleh Rois Am. Lah, kemudian 1 minggu lagi kan saya ada pelantikan di Pemalang. Kemudian Pemalang, kemudian ada video katanya dikirimkan kepada beliau, Rois Am, bahwa panjenengan ini melakukan pelantikan lagi, kan sudah mundur. Coba sekali jawab, saya kan pengurus pusat, jadi saya mundur dari Jawa Tengah, tapi saya masih di pusat. Saya bisa melantik dimanapun PWI yang ada di seluruh Nusantara ini. Seperti itulah, akhirnya sampai rame-rame itu, kemudian PWNU datang ke Wonogiri tapi tidak ke rumah saya, datang ke rumah Rois terpilih. Katanya intinya bahwa Rois Am tidak berkenan dengan saya dan nanti mohon dalam waktu dekat ini akan ada surat untuk PCN Wonogiri dan untuk menyelenggarakan konferensi ulang khusus untuk ketua. Nah, saya bilang sama Rois terpilih, apakah ada dalam ADART konferensi kok hanya ketuanya saja? Biasanya kalau konferensi kan satu paket, ada Rois, milih Rois dulu, setelah Rois terpilih baru ketua. Nah, menanggapi surat tersebut itu bahwa sebagai dasarnya itu kan persyaratan umum, saya dianggap tidak memenuhi persyaratan, padahal ketika sebelum pencalonan saya sudah diperiksa oleh pimpinan sidang yang saat itu dipimpin oleh PP, semua dianggap selesai, beres, tidak ada masalah, maka saya ditetapkan secara aklamasi. Namun dalam surat kemarin, katanya sesuai dengan pasal ini saya tidak memenuhi syarat. Secara umum ya, pengurusan harian harus seperti inilah. Saya kemarin kan sebelum menjadi ketua cabang yang keempat ini kan saya sebagai wakil ketua PWNU. Dan itu SK-nya turun, berarti kan saya sebenarnya masuk dalam verifikasi lolos. Tapi kenapa ketika ini kok nggak lolos, saya nggak tahu. Ada kepentingan apa, saya juga nggak paham seperti itu. Seperti itu Mas Yusuf, intinya sekilas itu yang perlu saya sampaikan. Intinya persyaratan sebenarnya secara ADART Perkum tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kalau rangkap jabatan tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik, dengan organisasi lain yang berafiliasi dengan organisasi yang anti Pancasila, seperti itu. Dan syarat ketika mau maju adalah satu, sudah pernah menduduki atau menjabat kepengurusan di PCNU maupun Badan Otonom dan memiliki sertifikat PMKNU. Nah, kalau saya ini berarti dianggap tidak memenuhi syarat, berarti yang salah siapa? Banyak seperti itu. Yang mimpin itu juga pengurus PBNU sendiri, yang memverifikasi persyaratan pada saat pemilihan juga PBNU sendiri. Saya kira itu, Mas Yusuf, sementara dari saya. Oke, baik. Jadi menurut Anda dan kawan-kawan, konferensi cabang atau PCNU di Wonogiri itu kemarin berjalan secara demokratis dan prosedural ya, Kiai ya? Ya, sudah prosedural. Bahkan ketika PBNU datang ke rumahnya Rois Surya juga menyampaikan, secara administrasi tidak ada masalah yang sebelum keluarnya surat ini mendatangi Rois Surya. Kalau saya kan belum pernah didatangi, belum pernah dikasih surat, cuman lewat WA. Kalau saya disuruh soan ke PBNU kan saya harus punya dasar hukum, saya harus punya landasan, saya datang ke sana atas perintah siapa, mesti saya harus ada surat. Selama ini belum ada surat, belum ada perintah melalui ya secara resmi lah, kelembagaan itu kan organisasi, seperti sesuatu perintah harus ada dokumen lah, ada lembar sesuil kertas sebagai dasar kami untuk itu. Artinya bahwa sudah sesuai dengan aturan karena sudah dinyatakan oleh pimpinan sidang yang dipimpin oleh PBNU tidak ada masalah. Bahkan kemarin waktu beliau datang kemari bahwa ini sebenarnya secara administratif tidak ada masalah. Masalahnya saya masih aktif di PWI. Seperti itu aja. Ya, jadi Pak Kiai Mubarok memang jadi pengurus PWI, ya, pemirsa. PWI adalah pergerakan Wali Songo Laskar Sabilillah, menjadi ketua 1 di PWI Pusat ya, Pak Kiai? Iya. Ya, ya mungkin apakah ini ada desakan secara tertulis untuk mengundur dari organisasi selain NU atau bagaimana ke Anda, Pak Kiai? Yang secara tertulis tidak ada, cuman lewat telepon. Pak Barok tolong buat meyakinkan Rois Am, ini ketua PBNU.
Pak Barok buat surat pernyataan. Saya ketik pas saat itu saya sedang mengetik untuk pengunduran diri, memang untuk ajukan saya sebagai mengundurkan diri sebagai ketua Jawa Tengah. Terus tolong tanggalnya dirubah, jangan tanggal sekarang. Keliru nanti saya harus dibuat maju lagi 1 bulan kemarin. Saya turuti beliau. Saya buat maju, tapi memang surat itu sudah sengaja saya buat sebelumnya untuk pengunduran diri Jawa Tengah karena saya merangkap jabatan di PWI Jawa Tengah dan Pusat. Begitu. Oke, ini kan dari tadi ketua konferensi cabang itu ya, ada keberatan sebetulnya untuk melakukan konpercab kembali. Dengan surat seperti itu, sekarang kondisi di PCNU Wonogiri itu bagaimana nih? Apakah masih jalan atau bagaimana? Atau sudah ada yang terkait keberatannya kan, mohon maaf, ketika sekarang disuruh mengadakan konferensi cabang, yang menjadi pertanyaan siapa panitianya, karena pengurus cabang kan sudah tidak aktif, sudah habis sejak Desember dan dimisionerkan pada saat konferensi, artinya sudah tidak ada kepengurusan cabang. Yang ada saat ini adalah ketua terpilih dan rois terpilih. Lah ini yang jadi masalah, itu siapa yang akan menyelenggarakan, siapa yang akan bertanggung jawab biayanya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana landasan itu untuk konferensi ulang, agak sedikit terkendala. Sebelum kemarin kan ada surat instruksi itu, salah satunya kan itu poin-poin 3 yang menganggap lah itu sebelum poin itu kan tidak ada masalah. Kemudian surat instruksi itu datang, ternyata ada surat lagi, yaitu surat terkait untuk konferensi cabang. Tapi saya sebenarnya dari awal saya sudah meratakan ini filing party saya kan nggak mungkin lah, pasti PBNU akan punya calon sendiri. Tapi teman-teman ada maju aja Pak Barok, maju aja, tenang. Kayak gitu teman-teman. Makanya saya karena baik. Tapi dengan adanya surat untuk konpercab ulang itu ya, apakah Anda dan kawan-kawan menerima atau tidak ini? Ya secara tidak menerima karena itu dasar landasan yang dibuat surat itu kan pasal ini tidak ada hubungannya, nggak ada korelasinya dengan persyaratan menjadi ketua. Itu persyaratan secara umum. Ketika persyaratan menjadi ketua, pemilihan itu sudah jelas, cuman sudah pernah menjabat sebagai pengurus NU maupun badan otonom maupun lembaga, kemudian sudah pernah mengikuti PMKNU bagi yang cabang. Itu saja. Sehingga teman-teman ya nggak bisa menerima itu, nggak bisa menerima kaitannya dengan surat untuk konferensi ulang kayak gitu. Oke, baik. Ini adalah informasi yang secara kronologis ya, tidak berarti bisa di fakta valid ya, tidak mengada-gada. Anda Pak Kiai? Betul, ya. Valid. Oke. Ya, sesuai dengan surat yang diluncurkan memang ada muncul untuk konpercab ulang. Dan saya lihat juga ada untuk Bogor juga ada tuh konpercab ulang PCNU. Suratnya ternyata saya juga dapat, tidak hanya di Wonogiri, kemudian juga di daerah Jakarta juga seperti itu. Artinya memang kita tidak tahu apakah memang ada dinamika di tubuh PBNU atau ada beberapa hal yang sedang dievaluasi. Saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, bagaimana Anda membaca fenomena pembatalan atau pengulangan konpercab seperti ini dalam dinamika NU kontemporer? Saya kira Anda bisa menyorot ya sebagai catatan ya, kita sebagai orang Nahdliyin tetap menjaga adab Nahdliyin dalam diskusi ini. Ini sebagai catatan dari saya. Silakan Dr. Ribut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala.
saya sampaikan ucapan selamat tahun baru Hijriah ya untuk pada Suka TV ya, Pak Yusuf Mars, dan juga salam hormat saya untuk Kiai Obedillah ya, dan juga Al Mukarrom, beliau Ketua PCNO Wonogiri yang membersamai kajian pada kesempatan ini ya. Dan setelah apa yang telah dipaparkan oleh beliau tentang latar belakang ya, bagaimana beliau ini semacam tidak disetujui oleh pusat, oleh PBNU. Ini sebenarnya fenomena yang tidak bisa lepas dari fenomena-fenomena sebelumnya. Dari mulai pemecatan Gus Salam di PBNU, pemecatan Yai Marzuki di PWNU, termasuk ya pemecatan Kiai Imad juga. Dan juga di sini muncul dari PCNU, termasuk dari PCNU Wonogiri, juga PCNU Jakarta Pusat, dan juga PCNU Bogor, ini yang lagi viral akhir-akhir ini. Ini ada apa dengan PBNU? Ini mengingatkan ya kita sebagai Nahdliyin dari kalangan kultural, dan beliau juga sebagai Ketua PCNU Wonogiri yang sah, dalam arti terpilih secara aklamasi, ya ini tentunya merasakan adanya sesuatu yang bisa dikatakan yang inkonsisten gitu. Apalagi tadi disebutkan adanya tim formatur yang mana di situ ada permintaan khusus dari orang PBNU ya, menambahkan 1 orang dari PBNU untuk masuk tim formatur. Yang ini tidak lazim dalam aturan main. Kenapa harus ada seperti itu? Apalagi ditambahi dengan alasan supaya SK-nya cepat turun. Biar SK cepat turun. Nah ini sungguh memprihatinkan bagi orang-orang yang khidmah di Nahdlatul Ulama itu. Kenapa ada inkonsistensi organisasi seperti ini? Dari pilar atau rukun NU sebagai organisasi, ya, yang dari segi jamaah atau NU kultural, kemudian adanya tujuan bersama, kemudian adanya kepemimpinan dan kepengurusan, dan yang keempat adanya aturan main yang disepakati bersama. Nah ini tentu menambahkan 1 dari PBNU untuk masuk dalam tim formatur Konvercap PCNU Wonogiri, ini sesuatu yang bisa dikatakan ya inkonsisten dalam organisasi. Ya, ini yang perlu ya diketahui sebabnya supaya bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi koreksi bersama. Jadi ini yang perlu saya tekankan. Posisi PBNU sebagai organisasi sosial keagamaan yang membawa semangat politik tingkat tinggi atau asyasa asamiyah, ya, dalam bahasanya Kiai Said ya, atau asyasa al-quswa, itu bahasanya bahasa Hal Mahfud, sebagai high politik tingkat tinggi, politik keumatan, bukan asyasa asafila, low politik, yaitu semangat kekuasaan, yaitu membangun koherensi dari atas ke bawah, ya, yang tidak sesuai akan dinegasikan, akan diberhentikan, ya, akan istilahnya itu dieliminasi dan seterusnya. Ini semangat ini justru bukan semangat asyasa asamiyah, tapi semangat yang dibawa itu adalah semangat asyasa asafila,
seperti semangat ya ormas tapi membawa watak partai politik atau bahkan membawa watak perusahaan misalnya. Ini kan ya cukup memprihatinkan. Nah itu yang pertama. Jadi posisi di mana PBNU saat ini antara high politik atau low politik dalam masalah perjuangan itu. Kemudian yang kedua, ini seperti ya Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi, ya sebagai organisasi ini dengan adanya pemecatan, ya secara langsung ataupun secara halus, ya seperti yang dialami oleh PCNU, ini nampaknya spirit khidmah itu beralih seperti spiritnya wazifah ya, seperti berebut pekerjaan di NU itu. Ngurus NU itu bukan lagi membawa semangat khidmah, ya melayani, ya dengan lillahi ta'ala mengharap bonus dari Allah, ya berubah seperti wazifah. Nah, ini yang perlu dijadikan koreksi ya untuk dari kalangan elit PBNU itu. Apalagi kalau dilihat dari segi asal dan faradnya, ya Nahdlatul Ulama dari sudut pandang asal wal farad, dari antara asal dengan cabangnya, antara dasar dengan penguatnya, tentu yang dasar itu adalah warga NU. Yang akar itu adalah kultural, bukan struktural. Kalau minjam pandangannya Kiai Haji Mas Darvalid Masudi, ya beliau waktu masih masih tajam-tajamnya dulu ya. Ya NU yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan dalam rangka apa? Ya dalam rangka mewadahi Nahdlatul Ulama sebagai kultural yang sudah ada ratusan tahun sebelumnya, yang sudah ada berabad-abad sebelumnya. Nah ini akarnya di situ akarnya. Ya, jadi NU itu Nahdlatul Ulama itu sudah berjalan dan akan tetap berjalan. Ya, sebelum adanya NU sebagai organisasi, NU kultural itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, apalagi orang yang sudah terpilih sebagai ketua PCNU, apalagi melalui proses yang sah, bahkan dipilih secara aklamasi, nah tentunya punya basis kultural. Ya, likulli syai'in saikhun. Setiap umat, setiap komunitas itu ada tokohnya, ada syekhnya. Nah, beliau mendapat mandat untuk memimpin Nahdlatul Ulama di tingkat cabang. Nah, itu tentunya perlu dihargai. Dihargai kepercayaan umat kepada PCNU terpilih tanpa ada intervensi dari atas, dari PBNU. Nah, ini ada kecenderungan ya semangat NU ya ya top down dari atas ke bawah, bukan aspirasi dari warga Nahdlatul Ulama yang mana mereka itu sesungguhnya adalah dasar dari NU itu sendiri. Ibarat pohon, akarnya itu adalah kultural. Nah, ini mestinya yang perlu digarisbawahi. Nah, misalnya beliau jadi ketua PCNU itu kan sebenarnya ya minallah, ya bonus dari Allah. Itu bonusnya saja sebenarnya. Dan ya, karena kita yakin beliau jadi ketua atau tidak tetap khidmah untuk NU. Ya, tetap khidmah untuk NU. Itu karena ya memang itu karena Allah memilih beliau untuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Bukan untuk merebutkan ya jabatan-jabatan struktural di Nahdlatul Ulama. Apalagi beliau nggak mencalonkan diri, tadi menyampaikan begitu. Nah, ini ada semacam kesenjangan sebenarnya antara Gesrut dengan Menara Gading, antara elit PBNU dengan akar rumput. Ada kesenjangan antara struktural dengan kultural. Ya, sampai kapan ada kesenjangan ini? Ya, nah karena pilar yang paling utama NU sebagai organisasi
yaitu adalah jamaahnya. Jadi 4 pilar tadi kan jamaah, tujuan bersama, kepemimpinan atau kepengurusan, kemudian aturan main yang disepakati bersama. Yang paling vital, yang paling penting itu adalah warganya, jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya tercerai-berai bagaimana? Nah, ini perlu dijadikan pelajaran. Ya, jangan sampai tadi yang saya sebutkan bainal khidmah wal wazifah. Ya, tadi yang beberapa kajian sebelumnya membahas masalah wazifah, komisaris tambang dan seterusnya. Itu kan mestinya dijadikan sebagai ya otokritik lah bagi orang-orang yang bersangkutan itu. Nah, kembali lagi beliau yang disalahpahami tadi ini menggelitik sekali. Yang masalah Jatman ingin memberikan pengawalan, bahkan mengasih makan, kemudian ya dengan tendensi tertentu dianggap ya ingin mengganggu, mengepung dan sebagainya. Ini yang istilahnya persepsi yang dianggap kebenaran. Makanya tradisi tabayun itu sudah mulai luntur, ya. Tradisi tabayun sudah mulai luntur. Jadi kembali lagi, ya, saya kalau melihat semangat dari perjuangan Wonogiri itu ya dari mulai membela warga NU dari hegemoni Ba'alawi, ya itu luar biasa. Mengamalkan prinsip la tadzlimuna wa la tudzlamun. Jangan menzolimi dan jangan mau dizolimi. Masa warga NU tidak boleh menzolimi, tapi kita rela untuk dizolimi. Nah ini mestinya ya kalau Wonogiri berjuang misalnya masalah nasab, sampai-sampai ada stigma yang tidak dikehendaki oleh pengurus Jatman, ya karena misalnya disebut anti Ba'alawi. Lah mestinya kan ketika warga NU ini dizolimi oleh oknum-oknum Ba'alawi dan kemudian membela diri, ya mestinya kan NU struktural melindungi, bukan malah sebaliknya, ya bukan malah istilahnya itu mengkat perjuangan orang-orang struktural, ya yang sudah terbukti ya legitimit secara organisasi dan juga secara kultural, kemudian dikeluarkan dari struktural sama sekali. Ini kan tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama sebagai penopang politik civil society, ya penopang politik tingkat tinggi, politik keumatan. Ini yang yang perlu dijadikan otokritik, ya. Jadi sekali lagi nanti akan dilanjutkan diskusi. Jadi NU struktural itu lagi-lagi ya untuk melengkapi NU kultural, bukan sebaliknya. Makanya semangat untuk membuat keseragaman itu sudah tidak sesuai dengan watak civil society, di mana setiap komunitas itu masing-masing punya tokoh. Mujtahid saja tidak akan mau ditundukkan oleh mujtahid lain. Ya kalau misalnya dianggap masalah nasab itu ijtihad misalnya, ya kan tidak perlu kemudian merembet ke persoalan perjuangan ke-NU-an orang-orang yang berjuang langsung di akar rumput. Ya kan kalau PC kan itu kan masih mendekati dengan MWC dibandingkan dengan PBNU yang di situ melewati pengurus wilayah. Nah ini jadi intervensi ini dari pusat sampai ke PCNU. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi organisasi yang kalau diterus-teruskan ini akan menjadi tradisi yang tidak sehat di dalam Nahdlatul Ulama. Ya, di dalam Nahdlatul Ulama. Sementara itu Pak Yusuf, nanti kita akan dalami selanjutnya. Ya. Baik, ini menarik sebetulnya, menarik analisanya Dr. Ibu. Ya,
NU struktural adalah untuk melengkapi dari NU kultural, dan masing-masing kelompok itu memiliki pemimpinnya. Ki Mubarok adalah dipercaya beberapa periode untuk menjadi ketua PCNU Wonogiri, kemudian terpilih kembali. Nah, pertanyaan terakhir dari saya untuk Dr. Ribut, menurut Anda bagaimana PBNU sebaiknya bertindak agar tidak dianggap intervensi, ya, tanda kutip, sehingga proses konpercap ini begitu demokratis dan memilih orang-orang yang kredibel, gitu ya. Nah, dalam artian kredibel di sini adalah yang telah lama berkontribusi di dalam komunitasnya, katakanlah di PCNU Wonogiri. Ki Mubarok itu sudah lama malang melintang di sana. Ini bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh PBNU, Dr. Ibu? Ya, jadi ya seharusnya ya. Jadi yang ideal itu mestinya PBNU itu sebagai organisasi yang menaungi seluruh Indonesia, bahkan juga menaungi sedunia melalui cabang-cabang istimewa yang ada di luar negeri. Itu mestinya itu terbiasa dengan perbedaan. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk gesekan-gesekan yang ada di akar rumput. Karena itu keniscayaan. Karena dalam dalam wilayah Nusantara ini, ya, yang merupakan warisan kerajaan-kerajaan besar, bahkan juga kerajaan-kerajaan kecil, ya, itu meniscayakan tadi bahwa likulli syai'in syaikhun. Setiap komunitas itu ada tokohnya. Dan tugas PBNU itu adalah menyatukan, menjumlah potensi-potensi yang ada supaya menjadi kekuatan. Bukan disamakan dalam satu pendapat. Ya, bukan disamakan dalam satu pendapat. Misalnya pro Ba'alawi dan tidak yang kontra Ba'alawi misalnya. Ya, entah beliau ini jadi pengurus Laskar Sabilillah, PWI dan sebagainya, itu soal lain. Yang penting dalam masalah tujuan bersama itu tetap dilaksanakan. Ya, karena beliau itu kader. Ya, bukan politisi yang tiba-tiba jadi orang NU yang kemudian tiba-tiba memimpin organisasi NU, tidak. Beliau berangkat dari akar, membumi. Nah, yang membumi jangan dicabut. Karena yang di atas, yang elit belum tentu membumi. Ya, belum tentu bisa mengakomodir aspirasi dari bawah, bahkan mengakomodir ulama-ulama yang ada di bawah, yang inspirasi mereka itu layak untuk ditampung. Ya, jadi inilah peran kiai membangun peradaban itu, menjadikan Islam sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi. Ya, kalau aspirasi kan itu seolah-olah diseragamkan semuanya. Nah, ini tidak cocok dengan watak Nahdlatul Ulama. Ya, jadi kembali lagi, sebelum ada ya warga Nahdiyin yang kultural itu, mereka semuanya itu merupakan umat Islam yang sudah menjalankan perjuangan warisan Rasulullah. Ya, dalam konteks Indonesia ya perjuangan warisan Wali Songo. Jadi jangan sampai tradisi memberhentikan, menegasikan, memecat dalam tanda kutip itu berkelanjutan, karena itu akan memperkuat dikotomi antara struktural dan kultural. Ya, mungkin ini perkataan yang dianggap nggak masuk akal. Tapi kalau nanti fakta itu berkata demikian, ya itu akan merugikan Nahdlatul Ulama sendiri sebagai organisasi. Ya, itu Pak Yusuf. Oke, baik, saya langsung ke Ki Ubed. Ki Ubed, bagaimana pandangan Ki Ubed sebagai ulama dan pengasuh pesantren terhadap fenomena ini, Pak Ubed? Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Hormat saya untuk Dr. Ribut, untuk Kiai Mubarak. Saya
biar lebih efektif dalam pemaparan dalam podcast ini, saya ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ribut, Mas Yusuf, dan bagaimana relevansinya dengan fenomena Kiai Haji Mubarak di PCNO Wonogiri. Jadi pada prinsipnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ribut, sebenarnya ada istilah subkultur pesantren, ada istilah subkultur Nahdlatul Ulama, Mas Yusuf. Subkultur pesantren itu sudah pernah disampaikan oleh Gus Dur, dan itu juga ada di buku Tradisi Pesantren karya Profesor Dr. Zamah Shalil Dhofir, yang di situ ada kiai, ada masjid, ada madrasah, ada pesantren, ada santri. Yang itu tidak akan saya bahas di sini, karena kita sudah berulang kali membahas itu sampai sangat kita pahami bersama. Tetapi melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Ribut tadi menarik. Karena memang tidak semua yang berada di struktur Nahdlatul Ulama, saya kira memahami kerangka dasar yang disampaikan oleh Dr. Ribut, yang saya sebut dengan istilah subkultur NO, Mas Yusuf. Jadi ada subkultur pesantren, ada subkultur NO. Nah, seperti apakah subkultur NO itu? Subkultur NO itu mengacu pada kelompok-kelompok dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki ciri yang berbeda-beda dalam konteks keberagamaan, dalam konteks sosial, kebudayaan. Masing-masing kelompok-kelompok tersebut di dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu memiliki kekhasan atau local wisdom yang berbeda-beda, bisa saja sama, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekhasan yang berbeda. Tetapi kesemuanya itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kerangka teoritis berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali disampaikan oleh para ulama, oleh Kiai Haji Said Akhil Siraj, dan beberapa kali juga kita sampaikan dalam konteks fikih mengacu pada madzhabul arba'ah, dalam konteks tasawuf mengacu pada Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dalam konteks ilmu kalam mengacu kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu koridornya di situ. Nah, tentu saja namanya subkultur NO yang tadi saya sebutkan dalam mengacu pada kelompok-kelompok dalam organisasi NO yang masing-masing memiliki ciri kekhasannya, yang kesemuanya itu tidak berada dalam naungan koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang masing-masing memiliki kekhasan local wisdom yang berbeda-beda. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ada di pesantren. Nah, jadi kalau pesantren yang misalnya yang saya kelola, yang dikelola oleh beberapa kiai, itu subkultur pesantren, masing-masing punya gaya sendiri-sendiri. Tetapi di situ juga ada pesantren besar yang disebut NO, Mas Yusuf. Nah, pesantren besar ini di bawahnya ada pesantren, kemudian tadi saya catat itu ada NO kultural, ada NO struktural, ada NO di pesantren, ada NO di Sunda, ada NO di Kalimantan, ada NO di Batak misalnya, ada NO di Sudan, ada NO di Australia, di Barat misalnya, ada NO di Jawa misalnya, Mas Yusuf. Yang kesemuanya itu bagi yang berada di struktural itu mesti harus memahami, karena NU struktural akan paling tidak akan menjadi penyerang atau dalam posisi sebagai penjaga gawang
tetapi memiliki peran yang sangat vital dalam subkultur NO itu sendiri, Mas Yusuf. Meskipun kita tidak bisa menggantungkan NO struktural, karena tadi saya katakan subkultur NO itu terdiri dari mengacu pada kelompok-kelompok dalam organisasi NO yang masing-masing memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Nah, kelebihan di NO struktural itu adalah seharusnya mampu memahami subkultur NO yang saya katakan tadi. Sehingga dia betul-betul menerapkan konsep wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Wasyawirhum fil amri artinya adalah membuat satu rumusan konsepsional bermusyawarah terkait dengan kebijakan-kebijakan elit PBNU itu suatu keniscayaan yang bisa dimaklumi bersama. Namanya sebuah organisasi tentu punya kebijakan-kebijakan yang bersifat internal antar para pemimpin. Tapi tidak boleh melupakan wa amruhum syura bainahum. Tidak boleh melupakan itu. Artinya apa? Ada sebuah urusan di antara subkultur NU tadi itu. Ada NU Sunda, Jawa, ada NU struktural, ada NU kultural. Di antara subkultur NU itu tadi, itu betul-betul harus diakomodir. Wa amruhum syura bainahum. Sebagai studi kasus misalnya di Wonogiri, punya local wisdom, kearifan lokal, bagaimana masyarakat Wonogiri memilih pemimpinnya. Seperti yang sudah berlangsung, itu seharusnya diakomodir. Karena itu selain ada konteks karena memang itu memiliki jalur struktural dengan PBNU, tapi PBNU juga tidak boleh melupakan wa amruhum syura bainahum. Sehingga betul-betul memahami local wisdom atau kearifan lokal masing-masing kelompok dalam NU yang pada prinsipnya masih satu koridor, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga betul-betul memiliki kehendak kuasa yang bijak, yang penuh kearifan. Karena harus dipahami, harus kita pahami, Mas Yusuf, bahwa suatu hal yang sangat wajar dalam hidup itu setiap individu memiliki kehendak kuasa. Saya punya kehendak kuasa, Mas Yusuf punya kehendak kuasa, atau yang sering kita sebut dengan will to power. Dr. Ribut punya kehendak kuasa, Kiai Mubarak punya kehendak kuasa, itu wajar. Tapi setidaknya will to power, kehendak kuasa itu harus diiringi dengan kearifan, kebijaksanaan. Artinya dengan kelapangan, dengan kearifan. Karena kalau kehendak kuasa tidak diiringi dengan kearifan, kebijaksanaan, itu nanti akan dihantui oleh suasana-suasana kekhawatiran dan ketakutan. Lah, pada titik kehendak kuasa yang diiringi ketakutan, khawatir, mohon maaf, karena khawatir tergusur oleh pihak lain, khawatir pihak lain itu menjadi tantangan, khawatir pihak lain itu menjadi hambatan, khawatir pihak lain itu akan menelikung, dan kekhawatiran itu terlalu besar. Itu nanti akan menjadi kehendak kuasa yang justru menjerat diri sendiri. Karena saya kira asal dua konsep tadi diterapkan, apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehendak kuasa saya kira bisa diatasi tanpa harus melakukan langkah-langkah kebijakan yang ekstrim menurut saya. Seperti tadi, dengan cara wa amruhum syura bainahum, dengan cara wasyawirhum fil amri itu, Mas. Oleh karena itu, sebagai pengantar, penutup pengantar, dalam sebuah organisasi Nahdlatul Ulama, selain memahami subkultur NU yang saya sebutkan tadi, juga memahami arti sebuah kehendak kuasa, will to power yang penuh kebijaksanaan atau kearifan, itu harus ada visi pemberdayaan di struktural NU itu. Karena komunitas atau kelompok-kelompok dalam subkultur NU itu variatif, Mas. Variatif. Di NU kultural, di NU struktural, di NU pesantren, di NU Sunda, di NU Jawa, itu variatif. Karenanya
yang berat, yang menduduki posisi di NU struktural ini harus memahami betul bahwa dia itu sedang mengelola pesantren besar. Pesantren besar yang bisa menjembatani komunikasi, keilmuan, transformasi kebudayaan, transformasi beberapa hal-hal yang bersifat transformatif yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan. Bagaimana ini itu bisa berjalan dalam ruang NO subkultural. Ini seharusnya yang terfikirkan oleh mereka yang berada di NO struktural, Mas Yusuf. Sehingga ada daya, ada visi pemberdayaan. Visi pemberdayaan itu bisa dalam bentuk penguatan, bisa dalam bentuk pencerahan, pendampingan, bisa dalam bentuk perbaikan kelembagaan, bisa dalam bentuk penguatan infrastruktur, bisa dalam bentuk lain sebagainya. Bahkan saya sampai detik ini, saya belum membaca sekuat karakter, mohon maaf ini tidak membanding-bandingkan dalam konteks negatif, tapi dalam konteks fastabiqul khairat menurut saya, PBNU belum nampak secara utuh bagaimana pemberdayaan di tengah masyarakat pesantren. Justru PKB dalam konteks ini sebagai partai politik memiliki kekuatan yang luar biasa, kepeduliannya terhadap pesantren yang akhir-akhir ini kegiatannya bisa saya baca, yang saya kira itu sudah bisa kita ikuti bersama. Ini salah satu contoh maksud saya ingin sebagai bagian dari sosok yang berada dalam subkultur NO dan menjadikan NO ini sebagai pesantren besar, itu betul-betul saya ingin melihat sosok NO struktural ini betul-betul memiliki visi pemberdayaan dalam ruang lingkup subkultur NO, sehingga betul-betul bisa memberdayakan kelompok-kelompok dalam NO yang memiliki berbagai variasi ciri kearifan lokal yang berbeda-beda, yang berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang betul-betul bisa menggerakkan transformasi sosial budaya masyarakat, keberagaman masyarakat, yang betul-betul membebaskan dan mencerahkan. Nah, kalau ini betul-betul terbangun secara kuat, saya kira tidak akan terjadi fenomena yang sebagai studi kasus dalam podcast kita malam ini, yang dialami oleh Kiai Mubarak, Mas Yusuf. Karena ini belum saya temukan, maka ya saya memaklumi, dan ini sesuatu yang saya kira keputusan yang ekstrim sampai membatalkan lokal wisdom atau kearifan lokal warga Nahdliyin Wonogiri, baik yang struktural maupun yang kultural berpartisipasi bersama-sama dalam membangun pemberdayaan, pembebasan dan pencerahan masyarakat. Kemudian tiba-tiba di situ ada Kiai Mubarak yang terlibat dalam gerakan transformasi itu, yang kebetulan berada dalam struktur NU, yang tidak dalam tanda kutip tidak direstui dengan beberapa latar belakang yang tadi disebutkan, kemudian akhirnya harus dibatalkan dan akan pemilihan ulang. Ini kan sebuah fenomena yang ekstrim menurut saya, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, oke, Ben. Ini menarik tadi pemaparannya bahwa kembali bahwa NU adalah bukan sebagai civil society yang mestinya NU sebagai pesantren besar mengakomodir berbagai kepentingan, apalagi anak-anaknya ini banyak ini. NU adalah konfederasi kalau menurut saya gitu kan ya. Karena NU itu tumbuh itu pondok pesantren di berbagai wilayah, dan itu semua kebanyakan adalah independen. Katakan Ki Mubarok punya pondok pesantren atau Ki Ubed punya pondok pesantren yang itu tidak secara struktural itu memang terpisah atau independen dengan struktural NU. Nah, di sini menurut saya pentingnya sebuah pemeliharaan akar rumput. Bagaimana NU betul-betul mendengarkan atau menjadi rumah besar. Nah, Kiai
Mubarok, saya ke Ki Mubarok. Ki Mubarok, ya, Ki Mubarok. Sebelum terjadi keputusan, apakah Anda diajak berdialog dengan PWNU atau PBNU bahwa ini seharusnya seperti ini? Atau ada klarifikasi bahwa Kiai seharusnya Anda memang harus keluar dari organisasi seperti PWILS, katakan begitu. Apakah sudah ada komunikasi secara ini, secara jauh? Belum ada komunikasi, ya memang bahasanya ya ketika sebelum konferensi itu orang-orang itu sebenarnya sedikit agak mendukung gerakan dengan PWI, karena bagaimanapun diakui atau tidak PWI itu membantu kembalinya Jatman, membantu dalam meluruskan sejarah dan tentunya dalam menjaga kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang selama ini kita tahu sendiri perlakuan oleh para oknum habaib seperti itu. Mereka mengakui bahasanya untuk hari ini jangan harus stop, bahasanya kayak gitu. Jadi nggak ada klarifikasi ataupun saya dipanggil untuk menghadap kepada PBNU, nggak ada. Jadi langsung aja turun surat seperti itu. Jadi nggak ada. Ke Wonogiri pun nggak mampir menemui saya, langsung kepada Rois terpilih. Artinya saya sudah tidak dianggap lah, mungkin seperti itu. Artinya langsung kepada Rois terpilih, kepada saya pun nggak ketemu. Tapi kemarin katanya ketika kita konferensi di Klaten, Rois Surya datang ke Klaten, menghadiri undangan Klaten, ketemu dengan salah satu pengurus PBNU, katanya dalam waktu dekat mau ketemu Pak Barok dulu, setelah itu baru keluar surat. Tapi sebelum ketemu saya sudah keluar surat. Mungkin kemarin saya juga banyak kegiatan melantik PWI di Pemalang, yang tempat pelantikannya itu di kantor MWC. Jadi banyak sekali. Sebenarnya semua mayoritas pengurus-pengurus NU adalah pengurus-pengurus PWI adalah pengurus PCNU. Jadi double, kebanyakan double. Kalau ini ya diterapkan sama, tentunya ini NU juga di lapangan akan mengalami sebuah degradasi, kemunduran juga. Karena mayoritas pengurus PWI adalah pengurus NU juga, kader-kader NU di daerah. Nah kemarin mungkin melihat video saya ketika saya melantik PWI di daerah Pemalang, di daerah Tegal, ada di kantor PCNU, mungkin itu. Mungkin ya, itu hanya mungkin saja, mungkin itu. Jadi saya selama ini belum ada teguran, belum ada panggilan, belum ada istilah klarifikasi, belum ada. Jadi langsung keluar surat itu. Kalaupun datang ke Wonogiri, itu pun datang ke rumahnya Rois terpilih, tidak mampir ke tempat saya. Begitu Mas Yusuf. Oke, tapi sejauh ini Anda kan masih jadi ini ya pengurus ketua PWILS ya, oke ya. Tapi saya masih, kalaupun saya disuruh milih ya saya keluar aja dari pengurus NU aja kalau saya suruh milih kayak gitu. Karena saya lebih beda. Kenapa ini? Lah karena kan kita berjuang di PWI kan sama saja memperjuangkan NU. Saya masuk di dalam PWI kan juga sebagai tanggung jawab saya selaku ketua NU. Apakah saya akan diam ketika kiai-kiai NU dihina? Apakah saya akan diam selaku ketua ketika sejarah NU dibelokkan? Kan enggak. Saya justru heran ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dibodoh-bodohin oleh Habib, tak ada satupun orang berani berkata. Nah, makanya saya harus beranikan. Apapun dengan resiko apapun saya beranikan. Karena ini tanggung jawab. Saya akan merasa berdosa manakala saya sebagai pengurus NU, tapi saya tidak bisa berbuat banyak untuk NU ketika lembaga kita, kiai kita diganggu oleh orang-orang para kelompok klan Belalawi. Gitu Mas Yusuf. Nah, pertanyaan terakhir buat Ki Mubarok, bagaimana sih Pak Kiai sebaiknya atau harapan Anda bahwa komunikasi, hubungan moral, spiritual, kemudian warga NU khususnya di mana di Wonogiri terhadap surat keputusan atau surat yang dikirimkan tertanggal 22 Juni oleh PBNU. Apakah sikapnya beragam atau bagaimana Pak Kiai? Yang sepanjang yang saya komunikasi dengan saya itu ya sangat menyesalkan dan menyayangkan langkah gegabah daripada PBNU. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa NU harus didiklat, ada pelatihan, bisa membedakan mana kawan mana lawan. Lah ini kawan disikat, lawan dirangkul kayak gitu. Ada yang seperti itu Mas Yusuf. Jadi ini harus didiklat.
pengurus-pengurus PBNU harus melakukan diklat sehingga bisa membedakan mana kawan mana lawan. Ini nggak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Justru kawan disikat, lawan dirangkul. Itu kata-kata mereka, Mas Yusuf. Iya, iya. Jadi sebetulnya Anda berharap bahwa terjadi lagi dialog yang lebih tidak atau setidaknya merevisi keputusan itu. Tetapi kalau sepanjang pengetahuan saya, ketika ada surat itu muncul, maka akan terus berjalan ini konvercap ini versi PBNU. Bagaimana Ya, menyikapinya? ya berjalan terus siapa penyelenggaranya? Konferensi itu kan penyelenggara kan pengurus cabang. Ketika konferensi cabang pasti pengurus cabang penyelenggaranya. Ketika pengurus cabang tidak ada, siapa? Terus dasar legalitasnya itu seperti apa? Saya nggak tahu sendiri malah gitu. Pengurus cabang sudah didemisionerkan, sudah habis masa jabatan sejak Desember, terus sekarang suruh menyelenggarakan. Lah, ini menyelenggarakan siapa? Terus akhirnya kan jadi keputusannya pun akan cacat hukum. Dari sisi hukum pasti akan cacat. Keputusan apapun akan cacat karena yang menyelenggarakan itu legal, tidak punya legalitas. Kecuali kemarin SK turun, kecuali saya waktu itu SK turun, saya dipecat, itu lebih enak. Pergantian antar waktu, wakil ketua naik, itu bisa. Lah ini kan baru terpilih secara aklamasi, belum ada SK, tiba-tiba disuruh tanpa ada apa-apa, disuruh konferensi ulang. Lah ini yang jadi repot yang dibawakan seperti itu. Mau menyelenggarakan dasarnya itu apa? Siapa yang menyelenggarakan? Itu kan juga repot. Kalaupun dipaksakan pasti akan cacat hukum. Oke, terima kasih Pak Kiai. Saya ke Mas Ribut. Ini Dr. Ribut. Dr. Ribut, bagaimana nih seharusnya ini PBNU merumuskan langkah-langkah rekonsiliatif yang tetap ini menjaga wibawa organisasi, tapi juga tidak merugikan pihak lokal. Ini kan dari nada-nada statement ketua Konvercap, kemudian juga dari ketua PCN Wonogiri terpilih, ini kok seperti yang kita dengarkan bahwa memang seharusnya tidak ada surat itu dan konvercap itu memang sesuai dengan aturan yang atau administrasi tata tertib yang diperintahkan dalam struktur organisasi PCNU. Silakan, Dr. Ribut. Ya, Pak Yusuf. Jadi bisa dibaca ya bahwa para pemerhati, para pengurus Nahdlatul Ulama pasti ini melihat sebuah kasus ya tanpa secara detail bagaimana kejadian itu terjadi. Kasusnya yang dilihat adalah bahwa sosok Kiai Mubarok itu adalah tokoh NU kultural yang dipilih secara aklamasi dan beliau ditetapkan sebagai ketua PCNU. Ini yang dilihat bahwa beliau itu tokoh NU kultural. Dan dampaknya kalau dipaksakan Kiai Mubarok ini diganti, ya nanti dampaknya itu khawatirnya PBNU itu akan kehilangan trust, kepercayaan dari warga kulturalnya. Ini dampak yang tidak diharapkan. Ya, karena ini akan terjadi pada sosok-sosok lain selain Kiai Mubarok. Oleh karena itu lebih baik PBNU tetap melindungi kader-kadernya, fokus dengan hal-hal lain. Misalnya tadi Kiai Obaidillah bahas bagaimana PKB memikirkan pesantren misalnya. Lah PBNU kan bisa juga melakukan revolusi pesantren misalnya. Itu kan juga lebih lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat daripada kader-kader NU yang membela Kiai NU justru dipersoalkan. Ya, ini yang mesti dicari keseimbangannya. Keseimbangan setidaknya ya antara ashabul mabadi dengan ashabul masolih.
Jadi jarang sekali memang secara personal sosok itu adalah ashabul masolih, pemilik kepentingan, itu sekaligus min ashabil mabadi, pemilik prinsip. Kebanyakan memang orang punya kelebihan dalam masolih, kemaslahatan, dia tidak punya kelebihan dalam mabadi. Sebaliknya, dan jarang yang memadukan kedua-duanya. Dia itu adalah ashabul mabadi, pemilik prinsip, pemegang prinsip, dan juga ashabul masolih, mampu berjuang untuk kemaslahatan di lapangan. Itu jarang yang bisa memadukan itu. Tetapi NU sebagai institusi yang melakukan kerja sosial dalam membimbing umat berbangsa dan bernegara, bagaimana punya ekonomi mandiri, bagaimana NU bisa independen, bisa bottom up, tidak mengandalkan bantuan pemerintah, ya, dengan cara menghidupkan koin NU misalnya. Koin NU itu kan luar biasa itu, tidak memberatkan. Misalnya orang cuma memasukkan Rp1.000, itu kan tidak membuat orang miskin, tidak membuat orang lapar. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah warga NU, itu menjadi kekuatan besar. Dibandingkan misalnya NU bikin keluarga maslahat Nahdlatul Ulama yang tidak jalan misalnya, yang tidak tahu bagaimana kerjanya itu sampai sekarang misalnya. Nah ini perhatian gerak perjuangan dari bottom up ini perlu dipikirkan, menjadikan warga NU punya wibawa, bisa mandiri, bukan mengandalkan bansos karena menterinya ya kebetulan sekjen ya. Maaf, kebetulan Mensos Gus Ipul itu misalnya, karena itu mengandalkan bantuan sosial misalnya. Nah ini kan butuh evaluasi yang dua-duanya, yang kalau digarap misalnya, keseimbangan ashabul mabadi sama ashabul masolih itu akan luar biasa ya, karena ya PBNU kan pemikir-pemikir kan sudah, misalnya Yai Masdar kan sudah tidak tampil itu pemikir-pemikir. Yai Ma'ruf beliau ada di PKB. Yai Said juga ada di PKB. Ya, pemikir-pemikir besar itu akan mengalami krisis kalau tidak dipersiapkan oleh NU sebagai organisasi. Ya minimal lah. Ya, kalau kemarin misalnya PKB ya itu punya yang saya sarikan itu ada 4 poin penting menurut saya itu yang bisa menjadi bagian dari fastabiqul khairat ya, antara NU dengan PKB misalnya, kan nggak ada masalah fastabiqul khairat itu, bahkan dianjurkan kalau nggak ta'awanu alal birri wa taqwa, saling kolaborasi ya fastabiqul khairat, bersaing dalam kualitas, jangan sampai mencederai nasib kader-kader Nahdliyin yang khidmah berjuang, tidak digaji, tidak dibayar, ikhlas, kemudian kita ganggu, ya kita matikan langkah-langkahnya lah, karena punya power, punya kekuasaan. Ini kan ya sangat disayangkan. Jadi yang perlu digarap sekarang ya oleh Nahdlatul Ulama sebagai institusi besar itu adalah al-isnadiyah. Bagaimana genealogi keilmuan itu bisa dibangun di pesantren, ya, kajian nasab, kajian riwayat, kajian sunnah, kajian sanad itu bagaimana bisa dibangun. Ini masuk ranah ashabul mabadi. Kemudian yang kedua adalah at-tahwiliyah, transformasi paradigma. Bagaimana yang dulunya bermadzhab at-tamadzhub bimadzhab qauli bisa bertransformasi paradigmanya menjadi manhaji, ya, biar tidak terjebak pada al-jumud bil mangkulah, ya, statis pada teks-teks ya, yang bahasanya Imam Qarafi itu kan bisa berbahaya itu. Ini ranahnya ashabul mabadi. Kemudian bagaimana ranahnya ashabul masolih, ya, melakukan islahiyah, ya, perbaikanlah yang berkelanjutan, ya, karena ya sama lah prinsipnya warga Nahdliyin itu mengenal al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdzu bil jadidil aslah. Jadi masa lalu yang baik tetap dipertahankan dan yang lebih baik itu yang diambil.
Jadi perbaikan yang berkelanjutan ini ranah ashabul masolih.